Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang spesial ini kita bersua lagi di acara spesial program, di mana setiap kesempatan setahun sekali di tanggal 30 September pasti kita akan selalu terkenang masa di mana kita pernah tertusuk dari belakang oleh kejamnya komunis di Indonesia, G30 SPKI. Namun terkait dengan itu, kita nanti akan bincang-bincang dengan yang menulis buku ini, Banjir Darah. Dan selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa, telah hadir di studio MTA TV beliau Mas Thawaf Zuharon. Assalamualaikum Mas Thawaf, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mas. Wah, saya senang sekali. Ini di sesuatu tengah pandemi tapi kita ya betul selalu sehat. Ya, taat prokes. Harus begitu. Ya. Karena yang sekarang itu utama ya, kesehatan ini. Karena saya sedih juga loh mendengar bahwa penulis buku ini Mas Anap Afifi dan Thawaf Zuharon, tapi beliau ini ternyata juga kena COVID ya? Iya. Pak Anap Afifi, ya semoga Allah selalu mengampuni beliau terhadap seluruh dosanya dan semoga diterima seluruh amalnya di sisi Allah. Amin. Beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa kira-kira di akhir November tahun 2020. Ya, sekitar hampir 10, setahun yang lalu ya? Ya, 10 bulan yang lalu ya. 10 bulan yang lalu. Ya. Ya. Dan kita pun tidak bisa mengantarkan beliau karena ya, situasi waktu itu ya pandeminya juga cukup ketat. Betul, betul. Dan istri anaknya pun nggak bisa menemani. Iya. Sampai ke yang makam. Makam begitu. Ya, kita doakan bersama-sama semoga beliau selalu dirahmati oleh Allah. Amin, ya, ya. Baik Mas Thawaf Zuharon, ini saya itu mengapa sangat selalu tertarik untuk hal-hal terkait sejarah begitu. Utamanya di MTA TV selalu per tahunnya itu memunculkan ini film pengkhianatan G30 SPKI, kemudian ditayangkan ya? Ditayangkan dan hari yang 30 Septembernya kita tayangkan pengkhianatan G30 SPKI, kemudian hari keduanya tanggal 1 Oktober itu kesaktian Pancasila, itu penumpasan PKI di Blitar Selatan. Itu operasi Trisula. 2 hari ya? 2 hari. Mantap. Ya. Dan setiap saat menjelang akhir September itu pasti saya akan cari narasumber-narasumber yang kami wawancarai. Di antaranya dulu adalah Pak almarhum Pak Fen Kando, kemudian Pak Sugimin. Fen C Kando. Ya, Fen C Kando. Udah, kalau Pak Sugimin ini sudah almarhum belum ya? Masih. Oh masih ya, alhamdulillah. Beliau dulu waktu itu wawancara kami malah di rumah Pak Sugimin di sana di Surabaya. Oh, malah melawat ke sana ya? Iya. Tahun berapa ya waktu itu? Mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. 3 atau 4 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua Pak Amir Esa yang ada di Solo, yang kemarin ternyata sudah diwawancara juga lah Pak Thawaf, Mas Thawaf. Kemudian berikutnya kita ke Sumur Soco yang ada di Magetan, gitu. Ada saksi yang sekarang sudah sepuh-sepuh sekali, begitu. Bagaimana? Siapa aja? Sayang sekali saya lupa. Sudah sepuh. Yang jelas 2 orang yang saat itu memang beliau mengetahui adanya sumur yang tidak bisa saat itu juga digali karena mungkin ada faktor-faktor tertentu. Kemudian yang beliau penggali sumurnya? Bukan, beliau penduduk sekitar. Saksi ya? Iya. Terus kemudian yang ketiga sepertinya Mas Thawaf Zuharon mestinya harus sama Mas Anap Afifi karena beliau sudah mendahului kita. Ya, bagaimanapun juga saya harus tetap bersyukur bisa ketemu temannya Mas Anap Afifi. Penjenengan Mas Thawaf. Terima kasih. Iya. Ini
saya tertariknya kenapa? Sampai saya harus cari Facebooknya, kemudian ketemu kontak ya. Kontak, saya harus mengejar ini. Saya soalnya sangat terkesima dengan susunan dari buku Banjir Darah ini. Ini sebenarnya ngomong-ngomong, awalnya dulu bagaimana? Apakah ini buku karena ada ide atau menjelang seperti 30 September misalnya seperti itu, atau bagaimana awalnya ada buku ini, Mas Toh Zuharan? Ya, terima kasih sebelumnya ini. Ya. Walaupun ngontak saya baru setahun sesudah terbitnya buku ini ya, bukan setahun lah, kira-kira 8 bulan ya. Ya. Mas Rudi kan kontak saya dua atau 3 bulan yang lalu. Iya. Dan tidak langsung saya jawab ya. Betul. Sampai saya hilang itu. Karena saya tidak terlalu aktif di Facebook. Kadang-kadang saya tidak membuka ya. Tidak membuka Facebook gitu. Hanya sesekali pas saya buka Facebook, kok ada yang japri saya gitu. Serius kan, jabrinya panjang gitu. Terus saya coba nanggepi sampai kita tukeran nomor telepon ya. Betul. Sampai saya hilang. Saya itu sudah putus asa waktu itu. Karena penyiaran telepon saya nggak ada kontaknya, belum saya simpan namanya begitu. Hilang. Tapi ya masih ingat kita ketemunya di Facebook. Mudah-mudahan beliau juga masih ngeh dengan saya. Akhirnya saya tanya lagi di Facebook. Kemudian dan kita karena situasi pandemi kan, saya juga nggak bisa mengiyakan langsung ke sini ya, bertandang bersilaturahmi ke sini. Ya nggak apa-apa lah, ini kan dinamika dari situasi pandemi. Dan, kalau tadi pertanyaannya mengenai kok bisa mengangkat buku ini ya betul. Ya pertama begini, bagaimanapun ya semua elemen bangsa ini tahulah tentang kekejaman PKI gitu ya. Sejak tahun awal kemerdekaan sampai 68 sama aja perilakunya, ya kan. Yang kedua memang ada perasaan emosional yang kemudian terukir di dalam sanubari saya gitu, dan itu sudah sejak lama. Oh ya. Karena banyak dari keluarga besar ibu saya yang juga jadi korban. Oh ya. Kemarin ketemuan penjenengan masih ada di Jakarta. Tapi saya sempat tanya, aslinya mana? Soalnya dari bahasanya nih medok Jawa begitu ya. Ternyata Klaten ya. Ya, jadi ibu Klaten, bapak saya Jogja, Kauman. Oh, begitu. Ya, jadi ibu lebih banyak ada dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Banyak keluarga yang punya pesantren, dan eyang buyut saya juga punya pesantren di daerah sini, daerah-daerah sekitar Boyolali. Oh iya. Pesantren NU. Kalau ayah saya Muhammadiyah Kauman, Jogja. Jadi ya saya Nahdlatul Muhammadiyah. Loh, saya ini benar artinya. Iya. Artinya SD saya itu SD Islam tertua Muhammadiyah. Jadi kalau dicatat, manakah SD Islam tertua di Indonesia? Yang bentuknya SD loh ya. Jangan kita bilang pesantren ya. Sekolah dasar Islam. Sebelum Muhammadiyah belum ada sekolah dasar Islam. Sebelum Muhammadiyah membuat sekolah, saya kira belum ada ormas Islam yang membuat sekolah. Dan itu namanya Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangkajen 1 Yogyakarta. Oh, Karangkajen. Usianya sudah 1 abad lebih, Mas. Oh, begitu. SD saya itu. Iya, di sana. Jadi saya kader Muhammadiyah. Tetapi pesantren saya di Krapia. Oh iya. Sehingga saya mau pakai cara Muhammadiyah oke, pakai cara NU oke. Yang belum tahu kalau pakai cara MTA belum tahu. Ya, yang jelas kita saudara sama Muslim. Iya, sama-sama. Ya, jadi karena banyak dari saudara-saudara ibu saya, ya saudara-saudara jauh ya, itu yang memang banyak menjadi target untuk dibunuh oleh PKI pada tahun sebelum peristiwa 30 September. Dan bahkan sudah ada sekitar beberapa yang juga masih satu bani dengan kami, itu terbunuh pada Gunjang Ganjing 65 itu. Ya melalui
berbagai aksinya, aksi-aksi sepihak. Lantas kemudian PKI kan juga menargetkan rumah-rumah tokoh Islam ya, juga tokoh NU juga. Itu kalau yang memang jadi target dikasih tanda silang rumahnya. Jadi ada banyak keluarga kami yang juga jadi korban kekejaman PKI saat itu gitu. Sehingga cerita tentang kekejaman PKI itu sudah mampir di telinga saya sudah sejak kecil, mungkin sejak SD. Dan itu selalu jadi bahan diskusi di keluarga besar kami gitu. Ketika nonton film G13 PKI bareng-bareng, itu cerita itu selalu diulang di keluarga kita itu gini. Seperti yang saya tulis di buku kan juga begitu, bahkan eyang saya, ayahnya ibu itu jadi target. Beliau seorang ulama besar begitu. Oh enggak, eyang saya pengusaha, tetapi kan juga dia di NU juga berperan lah, di NU lokal lah, Ansor gitu-gitulah. Kemudian dia juga memang saudara-saudaranya, kakak-kakaknya semuanya tentara. Sehingga ini jadi target kakek kami yang ada di Klaten itu. Jadi ada dari sekian belas bersaudara itu, hanya kakek saya yang tidak jadi tentara. Satu-satunya jadi pengusaha. Hampir semuanya jadi tentara, ya tidak sampai jenderal lah, tidak sampai perwira tinggi, hanya perwira bawah dan menengah aja. Nah, sehingga itu yang mungkin menjadikan kakek kami juga menjadi target. Menghilang sekian bulan. Jadi kakek saya punya perusahaan waktu itu, ditutup dulu usahanya. Dan memang sudah dijadikan target, beliau menghilang sekian bulan sembunyi di markas garnison di wilayah Klaten, Solo dan sekitarnya itu. Jadi waktu itu ya memang cukup memprihatinkan. Jadi ibu saya yang sudah usia SD waktu itu, hampir SD, juga mengalami tidak ketemu dengan ayahnya karena takut sekali untuk dikejar orang-orang PKI yang menargetkan mereka yang anti PKI. Itu kalau secara pribadi saya punya latar seperti itu untuk kenapa saya harus menuliskan buku ini. Yang kedua ya karena memang saya melihat kok ada gerakan pemutarbalikan fakta bahwa ada beberapa kalangan di Indonesia yang membuat gerakan pemutarbalikan fakta bahwa PKI tidak bersalah. Bahkan menjadi korban begitu ya. Tetapi menjadi korban. Terutama adalah sebuah langkah proxy war dari Joshua Oppenheimer. Ya, waktu itu jenengan mungkin cukup ingat tahun 2012 ada film Jagal. Terus kemudian pada 2015 Senyap Gempar dengan The Look of Silence atau Senyap itu. Dan saya waktu itu diskusi sama Mas Anap, ini harus ada yang mengcounter. Ini Joshua sebagai orang asing telah melakukan serangan proxy war ke Indonesia. Proxy war ini adalah perang asimetris, perang tanpa bentuk, dengan cara ya memutarbalikkan fakta sejarah dan sebagainya, membuat perang informasi. Itu sudah termasuk di dalam proxy war. Ini teori militer, Mas. Sekarang ini kan orang mau menghancurkan sebuah negara tidak harus dengan peluru dan rudal. Cukup dengan mencekoi seluruh kalangan kaum mudanya dengan informasi-informasi yang membuat rakyat resah, gelisah dan berbenturan. Itu juga sudah pemicu perang sebenarnya. Dan Joshua berhasil membuat bom atom yang namanya film dokumenter gitu. Dan itulah yang memicu berbagai kalangan, terutama utamanya dari keluarga yang mengaku korban dari serangan militer dan Ansor dan Banser waktu itu pada tahun 65, yang dia merasa menjadi korban, meskipun sebelumnya mereka yang melakukan serangan terhadap
terhadap kita kalangan umat Islam yang anti PKI dan juga kalangan militer. Terbukti ada 6 jenderal yang terbunuh ya. Nah, dan saya kira itu menjadi latar belakang juga, Mas. Dan pemilihan Mas Anap Afifi sebagai partner di kolaborasi itu pemilihannya yang punya ide Mas Anap atau penjenengan? Bareng-bareng lah. Oh, bareng-bareng. Ya, karena saya sering kolaborasi untuk membuat sebuah proyek-proyek buku-buku untuk perusahaan-perusahaan. Tapi sama setuju dengan tema itu. Iya, karena beliau juga keluarganya kan juga banyak yang jadi korban di Madiun. Beliau juga dari kalangan NU dan juga Muhammadiyah juga kalau nggak salah. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah lah. Jadi sama. Ayahnya juga pengajar di pesantren Takeran kan. Pesantren yang waktu itu menjadi korban dari kekejaman PKI-nya Muso. Nah, kan ngajar di situ ayahnya Mas Anap itu. Jadi dia tahu betul tentang peristiwa-peristiwa itu. Dan kita waktu itu yakin ini harus ada satu counter lah. Kalau enggak ya masyarakat akan lebih mempercayai. Dan waktu itu mempercayai Yosua. Waktu itu semangatnya memang tidak di masalah komersialnya ya, tapi justru semangatnya counter tadi ya. Ya, advokasi. Ini kan kebenaran atau kesesatan yang kemudian diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran loh, Mas. Ya, betul, sangat betul. Nah, kalau kemudian generasi muda kita menganggap informasi dari Joshua Oppenheimer ini yang sedang ngobok-obok Indonesia ini itu dianggap sebagai kebenaran, ya maka hancurlah ini wawasan kebangsaan bangsa kita. Betul. Dan menganggap PKI tidak bersalah. Dan kemudian TAP MPR 2566 perlu dicabut dan komunis juga perlu dihidupkan lagi. Akhirnya kan begitu nanti endingnya. Jadi serangannya Yosua itu saya kira perlu di counter dan ditanggulangi. Serangannya Joshua Oppenheimer. Dan kita juga membutuhkan sebuah bom atom informasi. Dan kita waktu itu melakukan riset, muncullah buku ayat-ayat yang disembelih dan kemudian disusul 5 tahun sesudahnya adalah buku Banjir Darah. Dan kenapa kemudian muncul buku Banjir Darah, kan seiring dengan waktu itu ramai sekali dengan yang namanya RUU Haluan Ideologi Pancasila. Jadi saya kira itu seiring dengan isu itu kita munculkan sebuah buku baru. Jadi kita sedang ada di dalam sebuah perang informasi, Mas. Kalau orang-orang komunis mereka punya sebuah teori, terutama komunis dari Italia ini, tokohnya namanya Antonio Gramsci. Gramsci itu kan punya sebuah teori yang namanya hegemoni. Dengan konsep hegemoni, orang bisa menguasai sebuah negara, bisa menguasai pikiran seluruh masyarakat, seluruh bangsa, hanya dengan menguasai media, terus kemudian buku, dan beberapa perangkat penyebar informasi. Menguasai radio, itu yang dilakukan oleh Untung kan. Jadi Untung waktu itu, Kolonel Untung, itu melaksanakan apa yang dilakukan oleh Gramsci dan juga mungkin Mao dan sebagainya. Merebut RRI itu ya? Ya, merebut RRI karena waktu itu TVRI belum ada ya. TVRI belum ada. TVRI kita belum punya stasiun TV nasional yang selalu didengarkan oleh masyarakat dari Aceh sampai Indonesia Timur adalah RRI. Maka dia rebut RRI dan kemudian memproklamirkan diri. Revolusi itu ya? Iya, itu. Nah, itu pakai teorinya Gramsci. Itu namanya proxy war. Jadi dia tidak langsung menyerang seluruh tentara yang anti PKI, tetapi yang penting dia butuh dukungan dulu dari seluruh rakyat bahwa ini kita sudah mengambil kekuasaan. Informasi sampai di masyarakat begitu. Iya, dan itu terjadilah perang informasi di situ. Maka kemudian Jenderal Soeharto bersama Pak Sarwo dan sebagainya merebut kembali RRI tersebut kan. Karena waktu itu ya memang dan Pak Nas juga ya, Pak Nasution.
Ya memang RRI itu menjadi salah satu sarana penting untuk memenangkan perang. Ya. Nah, itu kalau mau dikaji dari teori proxy war. Ya. Maka ya ketika kemudian ada Yosua dengan riset ngawurnya itu, ya kan? Saya boleh aja menyebut dia riset ngawur kan? Ya kita harus menandingi juga dengan sebuah riset. Sebuah riset wawancara dengan para korban kekejaman PKI. Bukan hanya di 65 tapi juga sejak 65, sejak 48, 46, 45 dan sebagainya. Dan yang menarik, saya secara pribadi sebagai seorang periset dan juga seorang jurnalis penulis mendapatkan sebuah harta karun informasi yang sangat menarik dari sebuah skripsi seorang guru sejarah, guru sekolah di SMA di Tegal, yang dulu ketika dia masih sekolah S1 di pendidikan sejarah di Semarang di UNES, dia menulis tentang skripsinya itu tentang kekejaman tokoh PKI di Tegal yang bernama Kutil. Ya. Dan itu riset dia itu riset yang sangat luar biasa karena dia mewawancara orang yang usianya sudah ada yang 90 tahun, ada yang 88, ada yang sebagainya. Dan itu mengalami langsung kejadian kekejaman seorang Kutil yang gembong komunis dan gembong perompak dan sebagainya ini. Dan saya gunakan skripsinya Laila Hikmiyah ini. Laila Hikmiyah. Ya, saya secara pribadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Laila Hikmiyah. Yang mana dari skripsinya saya menjadi tahu bahwa ada seorang tokoh PKI pada tahun 45-46 di Tegal ini yang melakukan operasi pembantaian yang luar biasa meluas di wilayah Jawa Tengah, utara barat ini. Dan dia sudah mendeklarasikan Republik Komunis Talang. Talang ya. Jadi sebelum Musso mendeklarasikan atau memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tahun 48, sudah ada yang mendahului ya? Sudah ada yang mendahului, namanya Kutil. Atau nama kecilnya namanya Sahyani. Ya, Sahyani ini anak seorang pedagang keluarga Madura lah di daerah situ, daerah Tegal situ. Dan ini kekejamannya sangat meluas dan catatannya ada di dalam awal-awal buku dari Banjir Darah ini. Mas mungkin juga sudah baca, Mas Rudi, ya tentang Kutil. Betul. Jadi ada banyak hal yang kemudian hadir kepada kami, khususnya kepada saya dari penelusuran saya terhadap berbagai teks informasi, sumber-sumber informasi tertulis ya. Kita akan mengolah buku ini dari sumber informasi lisan, langsung dari korban, dari saksi, dan juga dari sumber informasi tertulis. Dan akhirnya kita ramu menjadi buku ini. Dan Kutil saya kira menjadi catatan yang cukup tebal bahwa PKI atau komunisme itu harus betul-betul dijauhi oleh seluruh generasi muda dan seluruh elemen bangsa ini sampai kapanpun. Betul. Saya kira itu, Mas. Dan waktu itu skripsinya lulus ya. Artinya dia benar-benar lulus gelar sarjana dengan skripsi itu. Sehingga menurut saya kalau ada yang mau membantah tentang kisah Kutil, berarti orang tersebut ingin menghancurkan reputasi para akademisi kita di Universitas Negeri Semarang yang telah meluluskan Laila Hikmiyah. Betul. Karena saya sempat diserang oleh beberapa kalangan guru sejarah di Jakarta. Loh, kalau saya langsung bilang, kalau memang ini dianggap tidak valid, silahkan salahkan para dosen pengujinya Laila Hikmiyah. Betul. Saya bilang begitu. Bagaimana tanggapannya berikutnya? Nggak bisa jawab dia.
Ya, jadi kalau soal latar belakang kira-kira itu Mas, kenapa Baik. kami menulis ini. Baik. Yang Ya. jadi panjang banget ini. Hampir setengah Ya, jam. tapi ada satu yang sisi menarik begitu, bahwa buku ini di depannya itu bagaikan sebuah surat begitu ya. Karena ini tertulis merah putih itu nyaris berganti palu arit. Kemudian surat buat Maria Felicia Gunawan di Gading Serpong, Tangerang Selatan. Nah ini memang kalau kita menyimak secara detail atau mengetahui bahwa Maria Felicia adalah seorang anggota Paskibraka ya. Sempat melacak ya. Iya, dari beberapa informasi kan Google pinter juga sih. Nah, ini bagaimana? Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan terkait dengan surat ini buat Maria Felicia Gunawan? Ya, bagaimanapun kita menulis buku ini pada tahun 2015. 2015. Dan waktu itu sedang sangat santer gonjang-ganjing mengenai filmnya si Joshua Oppenheimer, The Look of Silence, ya, atau yang di Indonesia kan menjadi film Senyap. Itu dirayakan di berbagai kampus kan film tersebut, walaupun juga terjadi pembubaran oleh berbagai aparat tentang film tersebut. Akan tetapi film itu kan menjadi bahan untuk membuat pemutarbalikan fakta itu. Biar agak santai, boleh minum dulu. Ayo, santai. Ya. Ini kan menjadi bahan untuk melakukan pemutarbalikan fakta bahwa arahnya PKI tidak bersalah lah, kira-kira begitu. Nah, makanya saya merenung bahwa pada tahun 2015 pembawa sangsaka merah putih. Kita kan bicara Indonesia itu lambangnya kan sangsaka merah putih. Betul. Sangsaka merah putih yang mewakili negara dan bangsa Indonesia. Kan ada dua ini ya. Tiga. Kita bicara Indonesia itu sebagai bangsa. Yang kedua sebagai negara Indonesia. Dan yang ketiga sebagai pemerintahan ya. Ada tiga hal yang kemudian kita bahas dari Indonesia. Dan lambang dari kejayaan atau tegaknya Pancasila, UUD 45 dan bangsa negara Indonesia ini kan dengan masih berkibarnya sangsaka merah putih di Istana Negara. Ya. Karena semua rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu diminta untuk menyaksikan kadang-kadang melalui televisi, lantas kemudian mungkin juga wajib merilai malah. Merilai, kan? Merilai. Merilai. Dan kemudian juga ingin merayakan dengan upacara juga di berbagai sekolah dan sebagainya. Tepat nanti kita bisa hormat bareng. Ya. Maka sebenarnya siapakah yang menjadi ikon dari tegaknya sangsaka merah putih pada 2015 di 17 Agustus. Sangsaka merah putih itu yang memberi mandat adalah presiden. Ya kan, sebagai lambang dari masih adanya Indonesia, Pak Presiden Joko Widodo. Dan waktu itu yang diamanati untuk mengibarkan sangsaka merah putih, ya, yang membawa, yang menerima langsung kan, ketika diserahkan bukan yang sampingnya Maria Felicia, bukan samping kanan, bukan samping kiri, tetapi Maria Felicia Gunawan. Apapun yang terjadi, dialah yang pada 2015 menerima sangsaka merah putih. Itu fakta, Mas. Dan waktu itu sangsaka merah putih pada tahun 46 sudah 45-46 digoyang oleh salah satunya Kutil, terus gerakan anti swap Rajanya Tan Malaka yang dikendalikan dari Solo ya waktu itu. Kutil kan bagaimanapun terhubung dengan, karena Tan Malaka kembali mendirikan Partai Komunis Indonesia pada Oktober 45, kira-kira dua bulan sesudah proklamasi kemerdekaan. Dan waktu itu merah putih di Tegal tidak berkibar, yang berkibar kan Republik Komunis Talang. Benar ya? 48 di Madiun dan sekitarnya yang berkibar adalah benderanya Muso tentunya.
ya kan? Karena dia membuat proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun. Berarti kan yang naik adalah bendera Soviet, bendera Uni Soviet, ya kan? Dia sebagai proksi dari Lenin dan Stalin. Stalin waktu itu karena sudah 48, Lenin sudah ganti ke Stalin kalau nggak salah. Sebagai murid terkasihnya, murid kesayangan, si Musso memproklamirkan bendera Soviet di Madiun. Maka sebenarnya merah putih ini sudah tercapik-capik terus. Betul. Maka siapa yang harus kita kirimi surat amanat untuk menjaga sangsaka merah putih kita? Ya ikonnya adalah Maria Felicia Gunawan. Betul. Kalau Mas Rudi waktu itu yang bikin yang diamanati sangsaka merah putih, saya surati Mas Rudi. Paham. Jadi sampai hari ini saya juga belum pernah ketemu yang namanya Maria Felicia Gunawan. Oh, tapi buku ini kan sudah sangat kondang, terkenal di seluruh Indonesia. Mosok nggak satu pun ada yang mengabarkan ke Maria Felicia Gunawan begitu bahwa ini nama kamu sebut begitu. Waktu itu sebelum kita terbitkan buku ini, kita launching buku ini pada 10 November 2015. Di tanggal 30 September 2015, saya dan almarhum Mas Anap melaunching surat itu di Facebook. Dan kita gencarkan di berbagai lini-lini Facebook. Dan surat saja sudah membuat gempar, Mas. Surat kepada Maria Felicia Gunawan itu kita lempar ke publik sudah bikin gempar seluruh warga Facebook. Bahkan pokoknya ada tanggapan lah dari orang di Gading Serpong dan sebagainya. Itu adalah perdebatan yang sangat panjang. Jadi waktu itu diunggah di Facebook, yang nanggepin itu terus, bahkan ganti tahun, itu masih ada yang menanggapi terus. Terus ada yang nanggapi terus dari surat tersebut. Sebelum buku ayat-ayat yang disembelih terbit itu sudah gempar duluan itu ya. Jadi bagaimanapun, ya kami juga tidak harus kemudian ingin tahu bahwa Maria Felicia Gunawan menerima surat ini atau enggak, membaca surat ini atau enggak, menanggapi atau enggak, keluarganya bagaimana terhadap surat ini dan sebagainya. Saya kira ini biarkan saja menjadi sebuah surat publik. Betul. Dan Maria Felicia Gunawan ini adalah representasi dari anak muda. Ya. Sehingga kata Presiden Soekarno, sang proklamator kita, beri saya 10 pemuda akan kuguncang dunia. Makanya elemen tegaknya bangsa ini, negara ini, pemerintahan Indonesia, saya kira juga dari pemuda-pemudinya. Dan saya kira saya sebagai orang yang kebetulan secara umur lebih tua dari mereka yang diamanati menjadi paskibraka, ya kami ingin menitipkan surat tersebut tentang bahaya komunisme, bahaya laten komunisme yang mengancam Pancasila kepada ikon pemuda Indonesia pada 2015 yang bernama Maria Felicia Gunawan. Ya kalau 2021 kemarin pengibar sangsaka merah putihnya bukan Maria, ya nanti kita bikinkan surat lah. Tiap tahun juga boleh. Dengan format yang berbeda, kira-kira begitu, Mas. Betul. Dan surat ini sebenarnya memberikan informasi bahwa pernah terjadi yang seperti ini. Talang yang lurahnya kepalanya tidak sengaja sampai pecah itu di Palu, kemudian Gubernur Surya yang diseret pakai jeep, kemudian Kiai Dimyati yang diseret pakai kuda, begitu ya. Sementara di Goranggareng itu pabrik gula sana banjir darah sampai setumit, begitu. Setinggi mata kaki. Mata kaki. Itu yang perlu mendapatkan perhatian, bukan karena apa-apa, tapi itu terjadi ketika saat-saat kita tidak ada, dan itu sejarah. Otomatis itu sesuatu yang true story yang pernah terjadi di Republik ini. Maka pesan yang harus sampai kepada
Maria Felicia Gunawan yang notabene di sana itu adalah milenial, begitu, yang notabene itu representasi dari anak-anak muda, maka bangkitlah, fahamlah tentang hal ini, begitu ya. Nah, hal ini sebenarnya kalau kita karena ini dibalut dengan sastra ya, buku ini, jadi tidak semata-mata hanya seperti buku sejarah yang dulu disiarkan, maksudnya diajarkan di sekolah-sekolah. Dan surat itu bukan surat biasa. Surat itu memang sengaja saya tulis dengan sangat sastrawi. Betul. Ini sungguh luar biasa, karena memang di satu sisi ketika kita dengan balutan sastra itu jatuhnya atau sampainya itu ke hati, begitu. Tidak hanya sekedar kita hafalan ketika pelajaran sejarah itu, kan dulu hafalan Diponegoro itu perangnya 1825-230 begitu. Nah, ini justru dengan seperti ini memang kita dari penulis, saya kira ini sentuhannya itu ke hati para pembacanya, begitu. Nah, panjenengan sendiri memang dari sekarang yang, mohon maaf ini, sepertinya buku Banjir Darah ini selalu berulang untuk penerbitannya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini berarti ada satu feedback, ada satu yang di masyarakat itu keinginan membaca buku ini selalu bertambah kalau begitu. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya kalau positif seperti apa? Kalau ini orderan ini menjadi satu negatif, saya kok nggak yakin juga, begitu, nggak yakin. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi Mas Tawaf sendiri seperti apa? Dengan banyaknya buku Banjir Darah ini selalu belum sempat diterbitkan saja sudah ada banyak pesanan, request ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita kemas kembali buku ayat-ayat yang disembelih dengan judul Banjir Darah di awal Agustus 2020 ya. Dan waktu itu banyak sekali dari kalangan masyarakat Indonesia yang melakukan pre-order. Jadi transfer duluan ke berbagai online shop book dan distributor buku dan sebagainya lah. Daripada kehabisan. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tentang buku ini, dan sebagaimana niatan kami agar ini juga bisa terbaca sangat luas ke berbagai elemen bangsa ini, terutama generasi muda-mudi kita, generasi para pendakwah kita. Maka ya sisi positifnya ya, sisi positifnya ternyata jalan literasi melalui sastra, jurnalisme sastrawi, jurnalisme sastra yang kemudian saya tempuh untuk menuliskan buku ini ternyata lebih pas untuk dijadikan kemasan, agar ini terbaca luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena saya masih punya keyakinan sesuai dengan pengetahuan saya bahwa sebuah masyarakat, sebuah bangsa itu bisa diubah salah satunya melalui bacaan sastranya, Mas. Dulu di Prancis ada seorang pendongeng yang berhasil mengubah mental masyarakat Prancis menjadi sastra. Dari masyarakat yang pesimistik menjadi optimistik. Dan itu diubah sejak mereka masih anak-anak. Jadi sampai Raja Prancis itu mewajibkan seluruh anak-anak yang ada di Prancis untuk membaca sebuah novel dongeng. Ya, namanya Little Prince kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, terus kemudian di Indonesia akan menjadi novel Pangeran Kecil. Itu sebuah dongeng, Mas, tentang Little Prince,
tentang sebuah semangat. Ya. Dan banyak dijadikan referensi untuk mendongeng Little Prince itu di Prancis. Sampai uang koin Prancis sampai saat ini masih ada gambarnya Antoine de Saint-Exupéry. Nama pengarangnya kan Exupéry. Dan dia mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah Prancis. Dan dianggap dialah yang mengubah mental masyarakat Prancis. Si Exupéry ini melalui buku yang judulnya Little Prince. Ya itu. Gitu, Pangeran Kecil. Itu pada dengan sastra ya? Dengan sastra. Dan ketika kemudian bangsa kita disakiti ingatannya oleh mereka yang ingin memutarbalikkan fakta tentang kekejaman PKI, ya kan? Kita harus menyelamatkan proses penghapusan ingatan sejarah, ingatan bangsa Indonesia terhadap sejarah kelam bangsa ini mengenai kekejaman PKI ini. Kita harus menahan proses penghapusan ingatan ini dengan sebuah buku yang berdasarkan atas riset yang kami tempuh dengan jalan jurnalisme sastrawi, literasi yang sastrawi, yang kami beri judul Buku Banjir Darah. Saya yakin sastra masih menjadi pilihan untuk menjaga semangat Pancasila dan UUD 45. Saya kira itu, Mas, kenapa. Dan ini saya kira tetap positif lah. Walaupun kemudian kami menempuh kalau disebut sebagai sastra kekejaman atau apapun istilahnya, itu nggak peduli lah. Yang penting generasi muda tahu tentang betapa biadab dan kejamnya PKI dan juga komunisme dunia. Dan saya lebih kaget lagi ketika saya harus mengisi salah satu pengajian di kota Solo ini. Saya ditemui oleh beberapa anak kecil yang masih usia mungkin masih SD kelas 1 atau berapa lah ya. Dia diantar oleh ayahnya dan anak kecil ini ingin ketemu dengan saya. Waktu itu saya diminta jadi pembicara di pengajian. Apa yang ingin diungkapkannya? Dia terima kasih dan senang dengan buku Banjir Darah si anak ini. Dan dia membaca sampai selesai. Buku Banjir Darah dibaca sampai selesai. Kelas 1 SD? Kelas 1 atau kelas 2, saya dan itu kakak adik. SD apa SMP ya? SD. SD ya? SD. SD sudah bisa baca lancar ya? Iya kan dia namanya SD kan sudah bisa baca, Mas. Dan dia nggak mau berhenti baca buku ini. Diselesaikan dari A sampai Z. Kakak adik. Sama-sama SD. Dan ayahnya, saya sempat begini kan. Mohon maaf Bapak, apakah Bapak khawatir dengan mungkin situasi kekejaman yang tergambar di dalam buku ini? Ketika itu dikonsumsi anak-anak, enggak, Mas. Saya kira ini harus dibaca oleh generasi. Harus difahami. Difahami oleh seluruh generasi muda-mudi kita. Dan anak itu minta tanda tangan saya. Ya, jadi itu yang membuat saya kaget. Dan kejadian seperti itu kelihatannya tidak di satu tempat, ada tempat lain, Pak ya. Nah, ada anak-anak muda, terutama ketika saya diminta untuk mengisi tentang bedah buku ini, Bahaya Laten Komunis di pesantren Gontor. Itu hampir waktu di Mantingan di pesantren Putri Gontor, saya kecapean untuk menandatangani buku itu karena hampir seluruh ustadzah, mungkin sekitar separuh dari ustadzah Gontor itu beli buku ini dan minta ditandatangani. Jadi itu sekitar 200-an apa. Jadi satu malam tanda tangan sampai 200 kali, Mas. Itu mereka kan generasi muda ya, masih kuliah. Ustadzah kan ada yang kuliah, ada yang sudah pasca kuliah. Terus di Gontor juga para santri juga banyak yang membeli buku ini. Kira-kira saya ke Gontor pusat sekitar 3 bulan yang lalu ya, pas puasa.
pas bulan puasa itu. Saya juga harus book signing juga di situ. Artinya apresiasi dari generasi muda-mudi kita terhadap buku ini sudah mulai ada. Dan saya kira kita tidak perlu khawatir tentang efek buruk atau apa dari buku ini. Saya kira banyak positifnya, Mas. Oh, ini sebenarnya saya jadi punya keinginan gitu. Kalau Mas Tawaf ini nanti kapan-kapan harus live ya, siaran langsung begitu. Insya Allah. Karena dengan begitu bisa ada respon langsung. Oh iya, baik telepon ataupun WA atau SMS gitu. Kalau Insya Allah. kalau tapping seperti ini kan ya sebatas mana saya harus bisa mengeksplor begitu. Iya. Karena waktu di Gontor itu 1.700 yang hadir. Ya, yang ngumpul di Gontor pusat 500, yang ada yang Zoom meeting dengan berbagai gontor-gontor cabang-cabang sampai 1000-an lebih. Ya, jadi waktu itu terjadi dialog panjang itu. Dan begini, Mas, ini karena kita ngomongin generasi muda ya. Tidak ada jaminan bahwa ketika anak kita sudah kita titipkan, kita sekolahkan di pesantren, itu tidak kemudian terpana dengan atau cukup kagum, malah justru bisa kagum malah dengan yang namanya komunisme. Santri juga banyak yang bisa keblinger terpana dengan komunisme ketika ada di bangku kuliah atau mahasiswa. Dan banyak sekali peristiwa seperti itu, tidak usah jauh-jauh lah. Ayah dan ibunya Musa itu seorang santri, ya kan? Ayah dan ibunya Tan Malaka juga seorang santri, benar ya? Terutama Musa dari Kediri, dia dari keluarga santri, dan kok tidaklah ketemu Heng Sneflit di tempatnya Cokro, dan akhirnya dia terpukau dengan komunisme, menjadi aktivis dari Partai Komunis Indonesia, dan malah berangkat ke Rusia, langsung dimentori oleh Stalin dan dicetak untuk menjadi seorang tokoh komunis dunia. Karena dia menjadi anggota Partai Komunis Internasional kan. Nah, namanya CC Komunis Internasional. Dan di sana dia dicetak untuk bisa melaksanakan 18 protokol yang harus bisa dilakukan oleh seorang pimpinan komunis. Semuanya harus mengikuti protokol itu, Mas, termasuk Kutil, termasuk Muso, termasuk grupnya Aidit ini, termasuk Blitar Selatan, itu semuanya bagian dari 18 protokol yang harus dilakukan oleh seorang, itu ada di buku saya, di tengah-tengah itu. Jadi seorang yang sudah dibaiat untuk menjadi seorang komunis itu, pimpinan komunis, harus mau untuk melakukan 18 protokol yang itu harus berani untuk berbohong, memalsukan data, terus kemudian memalsukan informasi, seperti yang dilakukan oleh Joshua Oppenheimer itu. Terus kemudian harus berani untuk membunuh, terus memperkosa dan membantai dan sebagainya. Ada 18 protokol. Dan itu ada di dalam manifesto komunisnya Karl Marx. Dan ketika mereka banyak anak-anak mahasiswa kita dari santri, mantan santri ini ada di bangku mahasiswa, kan banyak terpukau dengan Das Kapital. Tetapi saya selalu nantang dia ini, mereka yang diskusi sama saya di berbagai kampus, ketika buku ini dibedah di kampus-kampus itu, lah kamu sudah merasa menjadi komunis sejati atau belum? Jangan-jangan kamu belum menjadi komunis yang kafah. Udah baca manifesto komunis belum? Sudah baca 18 protokolnya dari Zagladin apa belum itu? Sebagai mastermindnya komunis Rusia, di belakangnya Stalin. Nah, kalau kamu belum melakukan 18 protokol, nggak usah mengaku terpukau dan bahwa komunisme adalah satu hal yang paling baik gitu, tatanan yang paling baik untuk menata dunia. Ya, kamu berani melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan pemalsuan data dan kebohongan apa enggak kamu? Kalau kamu enggak berani seperti itu, ya kamu jangan-jangan mengaku bahwa nabimu adalah Karl Marx, saya bilang gitu.
mendingan kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Ya, betul. Dan saya kira, ini tambahan dari saya, semangat Karl Marx di dalam Das Kapital itu tidak ada apa-apanya dengan konsep sosial ekonomi yang ditawarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sudah mewariskan kepada kita konsep wakaf, ya kan? Dan waktu itu ketika Umar bin Khattab ditantang untuk mewakafkan hartanya, Umar menyatakan bahwa setengah dari harta saya akan saya wakafkan, termasuk kebun kurma yang ada di Madinah kan sekarang ini juga salah satunya yang masih banyak bisa dinikmati oleh berbagai para jamaah umroh dan haji itu dari tempatnya Umar. Nah, terus Umar sudah mewakafkan setengah, tapi Abu Bakar justru mewakafkan 100% dari seluruh hartanya. Jadi apa yang diimajinasikan oleh Karl Marx tentang Das Kapital itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang dikonsepkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Cuma persoalannya pelaksanaan di kalangan kita umat Islam dari wakaf ini masih jauh dari harapan. Betul. Mungkin baru 0,5% apa 1% aja. Ya. Tapi yang jelas spirit untuk itu selalu didengungkan di kita yang mungkin sebagian besar ngaji pasti paham tentang itu. Bahwa Islam itu paripurna begitu, tidak akan apalagi ditandingkan, sama sekali tidak ada yang bisa nandingi, karena itu pun juga sudah nas dari Allah, inna dina indallahil Islam begitu. Dan ini satu hal yang cukup mengerikan juga, ternyata si kutil yang tadi di Talang itu melakukan penyembelihan besar-besaran di Brebes dan Pekalongan, dan juga mengerak Kardinah. Brebes, Tegal, Pekalongan. Betul. Nah ini Kardinah itu adik kandung dari Raden Ajeng Kartini. Mengarak Kardinah ini keliling kota dengan sangat memalukan. Begitu. Nah ini kan sudah pasti sesuatu yang kita tidak ingin itu akan terjadi kembali. Bahkan ini seseorang yang bisa dikatakan baik dari nasabnya juga jelas begitu, sementara diperlakukan seperti ini oleh si kutil ini kan sungguh-sungguh teramat luar biasa ngawurnya, biadabnya. Nah ini juga pola-pola dari pelaku PKI pembantai ini memakai pola pembuatan lubang sumur, utamanya ini kita sudah tahu lubang buaya, sumur soco, yang ada banyak sumur yang ada di Banyuwangi juga ada sumur celuring. Sumur celuring ya. Kemudian ada pola penyembelihan, ini hampir semuanya yang korban PKI itu kepalanya pecah dicangkul, ada yang seperti itu. Iya, di Sumatera Utara. Betul. Nah itu kemudian yang Gubernur Suryo diseret, kemudian dibakar dan sebagainya, kemudian direbut paksa, perkosaan juga ada, dan bombastisnya itu memang ada nama-nama yang jadi target itu ya. Ini itu yang memang shocknya memberikan pengaruh drop semuanya ini yang melihat list-list seperti itu. Nah ini sesuatu yang memang jadi pola-pola untuk orang yang mau jadi targetnya atau agar down. Ini memang jadi salah satu strategi PKI begitu ya, Mas Toaf. Ya. Jadi saya kembali lagi kepada 18 protokol ya, ini. Ya. Artinya di dalam catatannya Ramel ini adalah seorang peneliti internasional mengenai kekejaman dari negara-negara komunis. Dan dia melakukan pencatatan secara statistik korban-korban kekejaman negara komunis terhadap rakyatnya sendiri. Dan ini ternyata dari tahun Lenin kan melakukan revolusi Bolshevik kan sekitar hampir 1917 apa 1900 berapa itu, 18 September juga
sama seperti si 17 sampai 18 September. Jadi agak sama dengan apa yang dilakukan oleh Musso, itu juga belasan September, Mas. Nah, dari tahun 1917 sampai runtuhnya Uni Soviet itu kan sekitar 96 ya. Nah, dari hitungan waktu itu dan juga ada Republik Komunis di Cina juga yang dipimpin oleh Mao Zedong waktu itu. Jadi kan waktu itu sekitar 76 negara itu di riset oleh si Rommel ini. Dari 76 negara ini, ya, selama 67 tahun, itu tercatat jumlah korban komunisme itu sekitar 120 juta. Dalam rentang waktu itu. Itu jauh lebih mengerikan daripada korban berbagai penyakit mengerikan. Jauh lebih mengerikan dari penyakit TBC, jauh lebih mengerikan dari korban kecelakaan, jauh lebih mengerikan jumlahnya dari korban Perang Dunia I dan Dunia II ditambah itu masih kalah. Terus ditambah lagi Hitler itu cuma sekitar Nazisme itu sekitar 20-an juta kalau nggak salah. Nggak nyampe mungkin, belasan jutaan mungkin. Yang Holocaust dan sebagainya. Kalau Pol Pot kan komunis ya. Nazisme kalah kejam dengan komunisme. Catatan di Rusia, si Lenin itu menghabisi sekitar 20-an juta rakyatnya sendiri, dihabisi, dibantai. Termasuk masjid-masjid yang ada di sana dan sebagainya kan diremuk semuanya. Adik kelasnya dia atau yang menggantikan dia yang namanya Stalin, adik kelas santrinya dia, itu Stalin itu menghabisi sampai 40-an juta lebih. Nah, ternyata adik kelas mereka yang ada di RRC itu mencetak rekor lebih dahsyat lagi. Lebih dari 50-an juta, Mas. Rakyat Cina yang waktu itu di bawah pemerintahan komunis Mao Zedong itu lebih dari 50 juta dihabisi dan dibantai. Bahkan yang sangat mengerikan, bagaimana revolusi kebudayaan Cina itu menghabisi seluruh pemilik tanah atau tuan tanah itu. Dihabisinya bukan hanya ayahnya, sampai kepada yang masih bayi itu dibunuh semua. Sampai saya menggambarkan di sini ada sebuah buku mengenai 9 komentar mengenai Partai Komunis Cina. Dan di situ digambarkan bagaimana bayi-bayi yang dimiliki oleh para tuan tanah itu tubuhnya dibelah-belah, Mas, dimutilasi. Itu yang sangat mengerikan. Itu semua sumbernya karena ada 18 protokol. Kalau Zionisme punya protokol, ya kan, ada 10 Commandment dan sebagainya. Ini di komunisme juga ada 18 protokol, 18 protokol yang harus dilakukan untuk merebut kekuasaan dengan berdarah-darah dan dengan segala cara. Ini jauh lebih mengerikan daripada paham Machiavelli, 18 protokol ini. Maka itu sumbernya, Mas. Kenapa kemudian terjadi kekejaman dari para PKI di Indonesia ini terhadap korban-korbannya? Mereka memang sudah dimentori untuk begitu, Mas. Baik itu si Kutil, baik itu si Musso dan sebagainya ini sudah. Kenapa kemudian di Lubang Buaya katanya juga ada yang sampai lehernya dan sebagainya gitu. Jenderal Ayani itu. Nah, gitu. Ya itu karena memang ada satu protokol yang memang harus mereka berani melakukannya. Jadi ini rekornya jauh melebihi COVID, Mas. Jadi bahkan hitungannya itu Pak Taufik Ismail pernah menghitung setiap 20 detik. Setiap 20 detik. Itu komunisme membunuh satu orang. Karena dari rentang 67 tahun di 76 negara, itu setiap 20 detik mati. Ini jauh lebih ngeri dari kanker, lebih ngeri dari narkoba. Oke, kira-kira gitu.
mungkin kalau mau ngersake dahar-dahar loh Mas. Iya, gampang. Ya, kemudian Mas, tawaf selama ini kita sudah sangat paham mungkin ya bagi Anda yang mungkin tahun 82. Soalnya ada juga mungkin yang angkatan Mas tawaf begitu ya. Ada juga yang masih juga ganggam, agak bingung ini tentang sebenarnya posisi komunis itu memang korban atau memang sebenarnya benar-benar pengkhianat begitu. Ada yang seperti itu. Apalagi generasi di bawahnya lagi ya. Itu pasti akan lebih bingung lagi sekarang segala sesuatunya karena tadi ada film Senyap itu yang membuat orang kadang-kadang oh benar juga ya seperti itu. Nah, ada kadang seperti itu begitu. Bahkan yang ada di kalau sebagian orang yang merasa menjadi PKI dari PKI sebagai korban itu di Bacem seperti ada satu kretek Bacem versi ya. Itu seperti ada satu peringatan begitu bagi orang-orang yang merasa saudara-saudaranya atau kerabatnya yang merasa dia PKI kemudian dikorban, di sana ada semacam peringatan begitu. Sementara di sisi lain orang mengetahui bahwa kondisi itu memang terjadi karena sangat-sangat kejamnya PKI itu melakukan kekejamannya pada masyarakat, hingga saat itu juga prajurit Siliwangi yang melakukan eksekusi di Bacem. Nah, ini memang satu hal yang tidak harus kita mengetahui hanya kulitnya, tapi memang harus latar belakangnya dulu begitu. Mengapa akhirnya PKI itu harus musnah di Indonesia ini begitu. Yang satu adalah TAP MPR 25 tahun 66 itu tadi. Kemudian yang satu bahwa PKI di masa sebelum 65 itu sudah memperlihatkan banyak kekejaman. Nah, Mas Tawaf bisa sampaikan sebenarnya kalau kita sebagai seorang yang muda, milenial begitu, apa yang harus ditangkap dari pesan yang ada di buku ini, Mas Tawaf? Ya, bagi saya pesan yang harus ditangkap oleh seluruh elemen bangsa ini atas substansi buku ini adalah jangan pernah menganggap bahwa komunisme bukanlah bahaya laten yang mengancam NKRI, Pancasila, dan UUD 45. Tapi jangan pernah merasa bahwa itu bukan ancaman, maksud saya. Jangan pernah merasa bahwa komunisme bukan sesuatu yang mengancam. Ya. Bagaimanapun komunisme tetap menjadi ancaman bagi Pancasila, NKRI, UUD 45, dan juga agama kita. Kapanpun itu kenapa kemudian kita merangkai berbagai peristiwa kekejaman itu di dalam satu buku. Karena ideologi komunis itu sampai sekarang pun masih ada ya, berarti? Silakan dicek apakah RRC masih berideologi komunis, masih kan? Apakah Korea Utara masih berideologi komunis, masih kan? Ya. Beberapa negara lain di wilayah Asia juga masih ada yang komunis. Di wilayah Amerika Latin juga masih ada yang komunis. Ya. Partai komunis juga masih boleh tumbuh di beberapa negara yang tidak komunis. Ya. Itu yang kemudian juga perlu kita lihat. Dan kalau mau melihat perang ideologi itu tidak bisa kita hanya melihat dalam skala lokal atau nasional, karena kita harus melihat dalam perspektif kajian global, ya kan? Namanya kalau di dalam teori
wawasan kebangsaan geopolitik geostrategi. Jadi dalam konteks geopolitik geostrategi, kalau ada negara lain di dunia ini yang masih menganut komunisme, itu masih tetap menjadi ancaman bahwa negara tersebut bisa melakukan infiltrasi ke Indonesia. Kira-kira begitu Mas, yang bisa saya sampaikan. Dan khususnya kepada seluruh keluarga yang baik itu yang santri maupun agama lain ya di luar Islam, jangan pernah merasa bahwa kita tidak perlu mewariskan informasi tentang bahaya laten komunis dan kekejaman PKI. Karena ketika itu tidak kita sampaikan, kita wariskan informasi maupun peristiwa-peristiwa kekejaman ini kepada generasi-generasi penerus kita, maka yang terjadi, kita ajari agama pun seorang anak, dia ketika menerima tentang informasi Das Kapital, dia tetap terpukau dan dia bisa menjadi seorang komunis. Makanya kita tetap perlu ada kurikulum lagi tentang bahaya laten komunis, bukan hanya di sekolah, tetapi di berbagai pesantren dan juga berbagai sekolah-sekolah agama lain yang ada di Indonesia. Saya kira itu banyak sekali kenalan saya yang lulusan pesantren yang terpukau dengan komunisme itu masih cukup banyak. Mas Sawah, kalau disampaikan di banyak buku, termasuk Banjir Darah ini, bahwa di sana pengkhianatan atau perilaku kepada korban, utamanya santri, kemudian kiai dan lain sebagainya, itu benar-benar sangat-sangat sadis dan kejam begitu. Itu mestinya bagi kita sebagai orang yang melihat gambaran itu sendiri, atau kira-kira ada theater of mind, bagaimana ke kondisi ketika penyembelihan itu terjadi, itu kan otomatis membuat fitrah kita sebagai manusia itu pasti sudah jelas ini sudah pantas nggak hidup di Indonesia, bahkan seperti itu. Tapi apa sebenarnya yang memukau dari PKI itu sendiri, Partai Komunis itu sendiri, komunis maksud saya? Oke. Yang pertama, mereka yang masih kagum dengan komunisme ini, itu ada beberapa tipe. Mereka yang memang adalah anak kandung biologis yang merasa perlu untuk melakukan balas dendam terhadap peristiwa semacam jembatan Bajem itu. Bahwa mereka masih menganggap keluarganya itu adalah korban dari serangan militer dan juga Ansor Banser waktu itu, ya kan, dan kalangan umat Islam lain lah ya. Mereka, saya lihat masih ada semangat untuk balas dendamnya, itu yang perlu kita waspadai. Saya kira itu yang membuat orang masih terpukau dengan komunisme. Itu tipe 1. Tipe 2 adalah orang yang para intelektual atau para mahasiswa yang membaca buku-buku komunisme. Dia bukan anak kandung biologis, tetapi dia terpukau dengan konsep tentang komunisme. Nah, itu juga posisinya juga menjadi satu catatan, orang bisa terpukau dengan. Yang ketiga adalah ingat kata-kata Lenin tentang dia membuat sebuah konsep namanya fellow traveler. Fellow traveler itu mereka tidak terpukau dengan komunisme, ya kan? Dia tidak mau mempelajari komunisme, dia tidak mau mengamalkan komunisme, tetapi secara tidak sengaja dia memberikan ruang bagi orang-orang yang mendukung komunisme untuk tumbuh dan berkembang.
secara tidak sengaja dia memberikan fasilitasi. Nah, ini yang konyol. Konyol, gitu. Ya. Itu namanya kategorinya menurut si Lenin adalah fellow traveler. Jadi bagi si Lenin, dia ini sumpahnya dia ini, jargonnya dia, manifestonya dia. Dia tidak peduli kalau 3/4 penduduk dunia itu harus habis, asalkan yang 1/4 penduduk dunia mau untuk dikomuniskan. Dia rela untuk kehilangan puluhan juta atau ratusan juta manusia, itu, ya. Dan dia siap untuk kemudian melangkah di tengah lautan mayat dan tengkorak dari berbagai kekejaman komunisme, ya, asalkan masih ada 1/4 penduduk yang komunis. Yeah. Nah, jadi itu Lenin, ya. Itu Lenin bilang begitu. Dan di dalam konsep fellow travelernya dia, fellow traveler itu adalah kawan seiring, Mas. Jadi kalau Mas Rudi naik kereta ke Jakarta, itu kan pasti bangkunya kan kadang 2-2, atau ada yang 2-3, ada yang 2-2 lah kalau yang eksekutif atau bisnis kan. Nah, kita pasti ada teman di samping kan. Nah, itu namanya kawan seiring, kawan yang ketemu di perjalanan. Yang penting kawan yang ketemu di perjalanan ini mendukung atau mendukung secara tidak sengaja. Misalnya Mas Rudi waktu naik kereta itu dikasih snack. Kebetulan Mas Rudi itu lapar gitu ya. Terus dia buka bungkusan, Mas Rudi, saya ada 2 makanan mau, misalnya nggak kenal nama juga. Mas, saya ada beberapa makanan mau nyicipin gitu. Kebetulan alhamdulillah ini lapar, nggak ada duit bisa dapat makanan. Nah, itu namanya fellow traveler, Mas. Jadi dia tidak mendukung dengan komunisme, tetapi dia tidak sengaja memfasilitasi tumbuhnya komunisme itu. Itu juga berbahaya. Dan saya kira fellow traveler yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Pada tahun 65 ada banyak sekali fellow traveler. Dia tidak bagian dari PKI, tetapi dia memberikan ruang bagi komunisme untuk tumbuh di masa itu. Dia bukan bagian dari PKI, tapi difasilitasi untuk tumbuh. Nah, itu juga berbahaya. Saya tidak mau membahas siapanya gitu. Mas Rudi bisa membaca arah pembicaraan saya siapa itu. Karena memang ada yang menyampaikan bahwa di komunis itu keadilan benar-benar teraplikasikan gitu, karena ada sama rasa sama rata begitu ya. Nah, itu yang mungkin bagi sebagian orang yang tidak memahami arti keadilan, belum tentu kan, misalnya kita punya 2 anak, yang satu memiliki kebutuhan SD, yang satu SMA, pasti di sana yang namanya keadilan sesuai kebutuhan begitu. Masa disamakan antara SMA sama SD? Ini yang sepertinya masih mengganjal bisa sebagian orang seperti itu. Yang satu kuliah di UNS, anaknya Mas Rudi, yang satu kuliah di UI Jogja ya. Ini sama-sama butuh duit, betul, ya kan? Betul. Yang satu minta 1 juta, yang satu minta 10 juta. Ya, karena satu kos misalnya di sana, sini enggak. Yang satu universitas swasta. Terus apakah kemudian mau dibagi 2 tuh maksudnya? Sama yang gitu UNS kasih 10, yang UI kasih 10 gitu. Wah, justru yang 9 juta dipakai hura-hura itu sama yang di UNS. Ya, kira-kira kan begitu, Mas. Apakah itu yang dimaksud sebagai sama rasa sama rata? Mana yang disebut sebagai equal atau equilibrium itu kan kita itu sangat maknanya kan sangat subtil gitu. Saya kira itu yang salah dari konsep sama rasa sama rata. Kemudian ini masih ada waktu beberapa menit lagi. Di buku ini, Hampir Saja Burung Garuda Diganti Palu Arit, ini memang sebenarnya sungguh-sungguh nyata ya. Waktu itu benar-benar tergambar betul, karena memang hampir orang-orang yang
yang menginginkan pergantian itu terjadi, usahanya benar-benar nyata ya. Jadi PKI itu memang kita memang benar-benar dalam ingin mewujudkan sesuatu ini, kerja kerasnya ada. Bahkan kita melihat di film kayak Arifin Sinur itu di pengkhianatan G30 SPKI, penggambaran meeting atau pertemuan bolak-balik sampai asapnya rokok itu memenuhi ruangan, itu kan berarti menyuguhkan bahwa di sana persiapan untuk kudeta itu sangat-sangat kental atau ingin terwujudkan benar terjadi begitu. Nah, sebenarnya apakah itu karakter dari salah satunya dari PKI itu seperti itu, komunis itu? Ya, itu karakter untuk mengganti burung Garuda menjadi kepala warit begitu. Loh, ya, waktu itu kan juga sudah begitu. Artinya ideologi. Ketika jelas tahun 46 Musso mendirikan Republik Komunis Talang, udah jelas itu gak ada burung Garuda itu. Kalau dia berhasil meluaskan sudah, itu menjadi sudah menurunkan merah putih kan. Si Musso juga sudah menurunkan merah putih menjadi bendera Soviet kan, Republik Soviet Indonesia Madiun. Itu malah tantang sama Insinyur Soekarno, pilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir Syarifuddin gitu ya. Musso Amir Syarifuddin gitu kan. Dan kalau kemudian gerakannya Aidit lebih mencolo putra mencolo putri itu, artinya dia selalu bilang Pancasila, tetapi dia sendiri apakah memang posisinya tetap akan mempertahankan Pancasila kalau dia bisa merebut kekuasaan waktu itu. Jadi waktu itu ada beberapa dokumen dari peneliti di RRC yang waktu itu yang akhirnya dibuka di dalam sebuah buku tentang diaspora Cina itu. Tao Mozo, bukunya Tao Mozo itu. Memang ketika proses 65 itu kudeta G30 SPKI itu Aidit dan partai PKI di Indonesia dimentori langsung oleh Mao Zedong. Ada pertemuan khusus petinggi-petinggi Partai Komunis Indonesia di RRC, di Beijing waktu itu. Jadi selalu setiap beberapa bulan sekali itu selalu koordinasi sebelum pecah peristiwa G30 SPKI. Nah, proses pendadakan itu ternyata sudah disusun dan dimentori oleh Mao Zedong. Dan percakapannya pun ada. Dan ini yang menulis bukunya justru seorang Chinese yang bernama Tao Mozo. Ya. Ini ada bukunya di Gramedia juga ada. Dan itu detail dia menggambarkan tentang pertemuan Aidit dengan pertemuan antara Nyoto dengan si Mao Zedong dan sebagainya, apa yang dibahas di awal-awal 65 dan sebagainya, itu ada semua, Mas. Jadi tidak ada jaminan, bukan tidak mungkin justru waktu itu kalau PKI berhasil merebut kekuasaan, yang terjadi bukan lagi namanya Indonesia tetapi Republik Komunis Cina Indonesia. Kira-kira begitu. Bukan tidak mungkin itu. Meskipun ada beberapa sejarawan yang masih senada dengan si Joshua Oppenheimer, terus menggaungkan pemutarbalikan fakta bahwa PKI tidak bersalah, itu dia dianggap sebagai konflik internal angkatan darat dan sebagainya. Tapi bagi saya itu omong kosong lah, karena dokumennya ada. Dokumennya, percakapannya Mao Zedong juga ada. Itu kan data-data intelijen dan dokumen negara di RRC. Kenapa bisa keluar ya? Ya nggak tahu, tetapi intinya yang namanya data intelijen ini pasti ada bocornya, Mas. Betul. Dan itu jadi satu buku tebal itu. Judulnya Diaspora apa waktu itu? Bahasa apa itu?
Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia. Silakan cek di Gramedia. Ya, oke. Taumozo. Taumozo. Ya. Ya. Baik, Ya. Mas Tawaf, tidak terasa sudah 1 jam lebih ini. Ya. Capek juga ini ya. Tapi sebenarnya kalau membahas tentang komunis ini, saya tidak pernah akan bisa berhenti begitu. Karena di sana peliknya kekejaman itu terjadi ini di luar kemanusiaan atau kebiadabannya. Di luar kewarasan manusia lah ya. Iya, itu Iya. bagaimana orang bisa memukul dengan palu begitu kepala begitu ya, sedang kita Mencangkul kepala. Kemudian menyeret itu loh, menyeret pakai jeep yang bersuara, kemudian ada yang menyeret pakai kuda dan sebagainya. Bagaimana orang yang diseret itu tidak meraung-raung begitu. Iya. Ini sungguh satu hal yang harus Anda tahu, anak muda, adik-adik semuanya, bahwa ini terjadi benar di Indonesia. Dan itu mungkin bisa jadi kalau dirunut itu adalah kakek nenek Anda, bisa jadi seperti itu gitu. Maka sadarlah bahwa komunis ini adalah yang pantas untuk hilang di Indonesia begitu. Terima kasih sekali, Mas Pesan terakhir kali ya. Tawaf, ya. Ini udah mau ditutup ya? Bisa ini closing statement dari Closing pimpinan statement ya. saya kepada para generasi muda, jangan terlalu terpukau dengan yang namanya komunisme. Karena kalau Anda itu memang mau jadi komunis, ya yang kafah. Artinya jangan hanya terpukau dengan das kapital, tetapi baca manifesto komunis, dan apakah Anda memang mau menjadi komunis yang sejati. Dan itu bagi saya naudzubillahi min dzalik. Karena untuk menjadi seorang komunis yang sejati harus bisa melaksanakan 18 protokol kekejaman yang harus bisa dilakukan. Dan kalau Anda tidak siap untuk menjadi seorang komunis yang harus melaksanakan 18 protokol kekejaman itu, sebaiknya Anda, para generasi muda, generasi penerus bangsa ini, seluruh elemen bangsa ini sebaiknya kembali lagi kepada agama yang ada di Indonesia, bagaimana tuntunan agama, bagaimana Pancasila dan UUD 45 kita tegakkan di dalam kehidupan kita. Jangan terlalu terpukau dengan komunismenya Karl Marx dan Engels yang omong kosong itu. Saya kira itu. Ya. Baik, dan berarti kekejaman yang dilakukan itu pun juga tidak main-main, dalam artian harus tega dengan keluarganya sendiri. Betul. Nah, itu Insinyur Sakirman. Jadi kalau tidak salah Mayor Jenderal S. Parman, Suparman, Parman itu dia kan salah satu dari jenderal yang menjadi korban dari peristiwa G13 PKI, penculikan itu. Kakak kandungnya dia itu CC PKI, Mas. Oh. Jadi dia pimpinan pusat PKI. Ya? Kakak kandung namanya Insinyur Sakirman. Ya. Dan yang memberikan rekomendasi konon ya di dalam analisa di Mahmilub untuk melakukan penculikan terhadap Maijen S. Parman justru adalah Insinyur Sakirman, kakaknya sendiri. Ngeri ya gitu. Iya. Dan dia menurut kesaksian keluarga Maijen S. Parman itu sudah sempat bahkan memberikan ancaman kepada Maijen S. Parman. Konon katanya sambil catur. Mendingan kamu ikut PKI aja lah, daripada kamu malah nanti habis gitu. Udah ngasih sinyal. Iya. Nah, tapi Maijen S. Parman juga karena dia seorang jenderal, dia juga nggak semata-mata takut gitu loh. Ya, dia punya keyakinan terhadap Pancasila, dan makanya itu tragis yang memberikan rekomendasi untuk menghabisi konon ini ya, Maijen S. Parman dalam salah satu telaah ini itu adalah Insinyur Sakirman. Yang kakak kandungnya Kandungnya sendiri yang memang
petinggi PKI. Ya, ya. Insinyur Zakirman. Silakan dibuka dokumen itu. Ya, ya, ya. Ya, luar biasa. Ini satu ilmu yang patut kita telaah bersama begitu. Karena ini menjadi warning untuk kita bahwa siapapun dari kita sangat pantas untuk mengetahui sebenarnya komunis itu seperti apa. Dan setelah kita tahu, maka kita wajib rapatkan barisan, luruskan soft, dan kita pangkas habis itu komunis yang ada di Indonesia. Begitu. Terima kasih sekali Mas Thawaf. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal, dan selalu bermanfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Syukran jazilan. Ya. Allahumul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu minkum. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sangat luar biasa bincang kita di jelang hari ini. Saya Rudi Hirvianto, mohon maaf atas segala kesalahan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.